Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan menyelesaikan tafsir Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd di akhir ayat, tinggal beberapa ayat. Seperti yang sudah kita pelajari dari awal, surat Ar-Ra'd ini dimulai dengan Allah memberikan gambaran terkait peristiwa ataupun terkait alam semesta, terkait dunia dan isinya, dunia dan langit. Ya, karena kalau kita berbicara dunia, kita berbicara bumi. Tapi kalau kita berbicara langit, berarti sangat banyak benda-benda langit yang semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada zat yang bisa mengatur alam semesta sedemikian sempurna kecuali Allah. Kenapa surat ini disebut Ar-Ra'd? Artinya adalah bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Ya, semuanya itu adalah menandakan keberadaan Allah, kemaha segalanya. Allah mengatur itu semuanya. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa menggunakan tiang? Bagaimana Allah mengatur peredaran bumi dan matahari sedemikian rupa sehingga bisa ada siang dan malam. Ya, bisa ada siang dan malam, yang itu semuanya diatur sedemikian rupa. Ada daerah yang siangnya lama, malamnya sebentar, dan kebalikannya. Ya, kalau di kutub utara, ya, kutub utara itu bagian ujung sebelah lor ujung bumi, dan sebelah kidulnya bumi ujungnya itu siangnya adalah setengah tahun, malamnya setengah tahun. Itu, ya. Siang harinya setengah tahun, artinya tetap terlihat matahari selama setengah tahun, dan setengah tahun kemudian adalah mataharinya tidak kelihatan, artinya seperti itu. Bagaimana mereka kalau ada orang di sana, itu bagaimana mereka berpuasa kira-kira? ya, ini terkait hal ini kita tidak akan berbicara, hanya saja inilah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah bagaimana mengatur sedemikian rupa dari kilat, ya, dari kilat lalu ada guruh sampai galilintar, semuanya itu adalah sebagai rasa takut kepada kita sekaligus pengharapan akan adanya rahmat berupa hujan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena bagaimanapun kita membutuhkan itu semuanya. Ya, hujan itu adalah rahmat, ya. Sehingga ketika kita lama tidak tersiram hujan, ya seperti ini, hawanya luar biasa panas. Itu. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Ini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar dari Bukhari. Rasulullah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, ya, pintu-pintu atau kunci-kunci kegaiban ada 5. La ya'lamuhunna illallah, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Apa yang pertama?
La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok hari kecuali Allah. Kita manusia hanya punya angan-angan rencana. Bahwasanya besok apa yang akan terjadi kepada kita itu benar-benar kita tidak tahu. Itu betul, ya. Apakah panjenengan dijamin bisa bangun tidur besok? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan panjenengan bisa tidur bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya ini hanya Allah yang mengetahui. Makanya ketika kita mau tidur, kita diperintah untuk berdoa, Bismikallahumma amut wa ahya. Ya, dengan namamu aku hidup dan mati. Karena memang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ya, kadang mungkin panjenengan pernah mengalami bangun tidur kader ngulet bae kecetit. Gini betul. Mungkin kalau panjenengan yang masih muda-muda tidak. Kalau saya pernah betul-betul itu, ya, bangun tidur kader ngulet langsung krek lara pirang dina di meriang. Dari panas awak. Ini sesuatu yang kadang kita tidak mengetahui. Betul-betul apalagi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita harus yakin, kita harus sadar bahwasanya besok bisa saja kita menghadap Allah, atau besok bisa saja kita sakit, besok bisa saja kita kehilangan sesuatu. Ini yang harus kita sadari. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sadar, maka ketika kita mendapatkan hal tersebut kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu kaget, tidak terlalu kehilangan yang berlebihan. Karena kita punya ilmunya. Ya, kita mengetahui, sadar betul bahwasanya segala sesuatu sudah ada ketentuannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghisul arhamu illallah. Tidak ada yang mengetahui apa-apa yang dikandung di dalam rahim kecuali Allah. Baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Itu semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menentukan itu semuanya. Ya, ini sudah pernah kami jelaskan. Ya, kepercayaan di masyarakat zaman dahulu. Ya, angger bojone lagi meteng jere orang kena mancing apa ya? Yang suka mancing atau tidak boleh nyembelih ayam apa ya? Itu mbok apa? Itu ya. Ini semuanya tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Tidak ada dasar hukumnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahui perkembangan janin. Ketika kita mau meminta segala sesuatu, ya minta kepada Allah agar diberi kandungan ibu-ibu. Ini kandungan yang sehat, ya. Perbanyak amal soleh, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bersedekah. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat segala sesuatunya berjalan lancar. Ya, karena memang kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapuskan keburukan. Makanya sering kami sampaikan, ya, ketika kita sakit, kalau memang masih punya dana uang, banyak-banyak bersedekah. Ini diantara salah satu obat. Ya, banyak-banyak bersedekah, ya, tertimpa penyakit. Ya, sesuai dengan kesanggupan panjenengan. Ya, kalau tidak ada bagaimana nggih? Ya, kalau tidak ada ya nggak ya. Tapi memang itu diantara penyembuh penyakit adalah kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Innal hasanati yadhibus sayyi'ah. Ya. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, baik keburukan itu berupa dosa maupun penyakit maupun segala macam. Karena pada intinya
penyakit itu sumbernya nang endi? Teng pundi penyakit itu biasanya? Sumbernya nang pikiran nggih, biasane nggih. Ya ngar pikirane kakek sudah pikir, ruwet, mikir ruwet, akhirnya tadi penyakit, ya. Makanya pada ayat yang Ar-Ra'd yang sudah kita bahas, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan senantiasa mengingat Allah, hati menjadi tentram, tenang. Itu. Karena kalau kita mengingat Allah, tahu bahwasanya ya tidak gemrungsung dalam menjalani kehidupan. Tidak gemrungsung. Ngode yang ngode, mangsane ibadah ya ibadah. Itu. Karena kita tidak khawatir, jatah rezeki kita pasti akan diberikan kepada kita. Sampai kita meninggal dunia, jatah panjenengan pasti akan diberikan oleh Allah. Ya, angger Arab diwai akah ya wis nggih. Pada kenyataannya ya sampai hari ini kita masih alhamdulillah diberi rezeki yang cukup lah nggih. Ya sepira-pira cukup. Ya buktinya madang terus nggih dari zaman dahulu kala. Ini ketika kita mengingat itu semuanya, maka hati ini menjadi tenang. Ya, duwe duit ora duwe duit ya. Apa ora ya, duwe duit ayam ora duwe duit ya, ora ayam ya. Ya artinya tidak terlalu ya, bagaimanapun juga uang itu butuh ya, perlu. Itu. Ora duwe duit ya mumet ya. Ya tapi artinya tidak terlalu seperti itu. Itu. Dan kita yakin ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu seperti itu. Syaratnya takwa kepada Allah, yakin saja. Ya, kehidupan dunia ini seperti itu. Kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan ke luar. Makanya kemarin kita sudah mengkaji kaidah-kaidah dalam kehidupan ini. Kita pakai bersama-sama, ya. Misalnya kita sedang mengalami kesulitan dalam permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, segala macam permasalahan. Ingat bahwasanya inna ma'al usri yusron. Ini jadi hadapi dengan sabar segala permasalahan. Itu. Kuncinya itu. Hadapi. Pasti akan ada akhirnya. Kalau kita sabar, pasti akan ada akhir yang baik. Dari Allah tabarak wa ta'ala. Itu. Apa yang ketiga? Wala ya'lamu matal mataru akhadun illallah. Tidak yang tahu kapan datangnya hujan kecuali ini ya. Ada cerita-cerita yang kadang-kadang lucu ya, ada daerah tertentu. Ada cerita di sini katanya tidak hujan-hujan karena dulu ada pawang hujan wong wis mati, ayo jere kadung tarangane dipasang bae, lah kasih nyopot. Dadi apa namanya ujarnya di daerah kayak pancen angel. Padahal secara geografis memang seperti itu. Ada daerah yang hujannya kepenak, contoh misalnya Baturaden. Nggih, Baturaden kan daerahnya dingin nggih. Itu hujannya kepenak. Purwokerto juga kepenak. Ya kodarullah di Lumbir Mandan angin. Untuk karena tarange orang kasih nyopot. Akan tapi memang seperti itu, ya. Ini la ya'lamu matal mataru akhadun illallah. Artinya semuanya ini tidak ada zat yang lain yang mampu untuk menguasai itu semuanya. Kapan datangnya hujan, kapan harus kemarau, kapan harus banjir, kapan harus terang sampai lama, itu semuanya Allah yang mengetahui itu. Jadi kita ya jalan saja.
Udan ya syukur, terang ya syukur, alhamdulillah nggih. Itu langgapannya ya. Itu ya, itulah kehidupan orang muslim seperti itu. Ya, semuanya dijalani dengan sabar. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang mengetahui dia akan mati di mana. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita sadar bahwasanya bisa saja kita mati dimanapun juga, ya, dimanapun juga. Makanya ketika kita menjalin segala sesuatu tidak perlu takut yang berlebihan, ya, tidak perlu merasa bagaimana karena memang itu semuanya sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada orang yang tahu apakah nyong arep mati nang Cikadu, nang Jakarta, apalagi nang Arab. Ya, kita hanya meminta kepada Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan sedang melakukan ketaatan atau masih dalam kategori istiqomah menjalankan ibadah. Jangan sampai kita mati misalnya lagi ya misalnya lagi nonton sesuatu yang mengandung dosa, nilalah terkena bencana. Ini kan kita meninggal dunia dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Tidak yang tahu kapan hari kiamat, ya, kecuali Allah. Ini kunci-kunci hal yang gaib yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akidah ini, kepercayaan ini harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini kita punya patokan. Ya, tidak mudah percaya dengan omongan-omongan orang-orang yang tidak berdasar. Gitu. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Ya, kita kemarin sudah sampai di sini ayat yang ke-39, tinggal beberapa ayat. Pada kajian yang lalu Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan anbiya untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Secara umum kitab-kitab tersebut mengandung pelajaran yang sama dan agamanya juga sama. Dari zaman dahulu dinamakan agamanya ya Islam. Ya. Tidak ada agama-agama yang lain. Sejak zaman dahulu. Hanya setelah sepeninggalnya Nabi dan Rasul, orang membuat agama, membuat tata cara beragama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh Rasul-Rasulnya pada waktu itu. Sehingga berkembanglah kehidupan di dalam masyarakat, banyak berkembang agama-agama yang masing-masing menganggap sebagai sebuah agama yang benar. Ya, dahulu pernah ada kalimat begini, semua agama itu baik dan benar. Setuju nggak mboten? Setuju nggak mboten kalimat seperti ini? Ya, dulu di pelajaran PMP kalau nggak salah ada seperti itu. Semua agama baik. Nah, ya baik bagi pemeluknya itu. Kalau ditambahi baik bagi pemeluknya enggak. Akan tapi kalau mengatakan semua agama baik ya salah. Ya, inna dina ngindallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Selain agama Islam tidak diridhoi, tidak diterima amalnya. Itu. Ya. Makanya di sini di ayat yang 36,
Orang-orang yang diberi kitab dahulu mereka bergembira dengan yang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mereka tahu orang-orang terdahulu yang mereka mempelajari Taurat, mempelajari Injil, yang masih hidup sampai zaman Rasulullah diangkat, itu mereka tahu karena di Taurat maupun Injil tertulis bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi dari kalangan Quraisy, ya, dari suku Arab, keturunan Ismail. Ciri-cirinya termasuk fisiknya diberitakan. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab, mereka mengenal Nabi Rasulullah Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, itu kalau orang membaca Al-Quran misalnya, yang sudah hafal, sudah barang tentu tahu maknanya. Di dalam kitab mereka, kitab Taurat maupun Injil sudah jelaskan secara rinci bahwa Muhammad itu nanti bapane Abdullah, biunge jenenge Aminah, lahir di Mekah, nanti akan diusir dari Mekah masuk ke Madinah. Itu detil di dalam Taurat dan Injil. Itu sehingga ketika datang hal tersebut, mereka menunggu-nunggu, mereka sangat-sangat bergembira. Eta. Dan di antara Al-Ahzab ada orang-orang yang mengingkari sebagiannya. Itu di antaranya poinnya. Lalu pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai hukman ngarabiyan, ya, sebagai hukum-hukum atau kitab yang berbahasa Arab. Makanya para ulama ada yang mengatakan wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Itu wajib mempelajari, tapi orang wajib tayeng, nggih. Wajib mempelajari. Tayeng karo orangnya sih tergantung wong nggih. Yang ngerti ya anta yang ngerti ya. Itu sama. Itu artinya kita wajib mempelajari bahasa Arab itu, ya. Wajib bagi panjenengan untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana tidak bisa bahasa Arab, ya? Kita membaca Al-Fatihah juga bahasa Arab. Kita juga belajar. Itu maksudnya seperti itu. Ya, bukan berarti harus menguasai bahasa Arab, tidak. Akan tapi wajib untuk misalnya membaca Al-Fatihah kan menggunakan bahasa Arab, okay? Allahu Akbar ya bahasa Arab, itu semuanya karena ini memang Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu sebagai bahasa induk dari bahasa umat manusia secara keseluruhan seperti itu. Ya, itu wajib kita untuk mempelajari bahasa Arab. Tergantung dari kemampuan kita, kemampuan panjenengan semuanya. Tidaklah kita dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Itu. Lalu pada ayat yang ke-38 kemarin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diejek oleh orang-orang kafir pada waktu itu, baik oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy. Wong Rasul kok jere Rasul tapi deneng bojo, ya, terus maring pasar, ngode dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya, mau kalau Rasul tak kali jaluk maring Gusti Allah jaluk duit setruk ya tentu wae gampang. Ya, mereka secara umum mereka mengatakan demikian karena apa? Mereka berusaha untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada ayat yang ke-38 Allah menjelaskan, dan sungguh kami sudah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami jadikan bagi mereka istri dan keturunan. Sama. Yang namanya Rasul itu manusia biasa. Sekali lagi. Ya, manusia seperti biasa kayak kita. Ya madang, ya turu, ya berkeluarga, punya keturunan dan sebagainya. Hanya memang mereka diberi kelebihan, dipilih oleh Allah untuk diutus, untuk menyampaikan
ayat-ayat Allah kepada manusia, dan mereka sebagian diberi ilmu-ilmu yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah mengajarkan kepada para rasulnya ilmu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Itu seperti itu. Ya, tapi mereka secara umum sama seperti manusia. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada seorang rasul yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab. Setiap kitab itu ada ajalnya. Setiap rasul ya yang datang itu ada batas waktunya. Kecuali kitab Al-Quran itu akan berlaku, batas waktunya adalah sampai hari kiamat. Itu syariat agama Islam itu akan berlaku sampai hari kiamat. Angger sudah di akhirat sudah tidak berlaku, nggih. Panjenengan sudah tidak dibebani kewajiban-kewajiban lagi. Di akhirat itu tinggal untuk menikmati, ya. Kita tercocok tanam tandur neng dunia untuk kita nikmati di akhirat. Sing nandur apik ya insyaallah akan panennya sing apik. Nandur elek ya seperti itu. Yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapuskan yang Dia kehendaki dan menetapkan. Ya seperti sudah kita jelaskan kemarin, ya, bahwasanya zaman dahulu syariatnya berat-berat. Misalnya salat. Salat itu umat-umat terdahulu harus berada di masjid, harus di tempat ibadah. Berbeda dengan kita, dimanapun kita berada, itu boleh kita melakukan salat kecuali di kuburan dan di kamar mandi. Itu ada dua tempat yang haram untuk digunakan untuk beribadah. Kalau orang Nasrani dan Yahudi dahulu, ya Bani Israel zaman dahulu, mereka tidak boleh salat di sembarang tempat, di rumah saja tidak boleh. Akan tapi mereka harus beribadah di tempat yang sudah ditentukan, tidak boleh tempat lain. Itu maksudnya. Masuk ke ayat yang ke-40. Ya tinggal ini ya ayat 3 ayat. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan kalau sekiranya kami perlihatkan kepada engkau sebagian dari yang dijanjikan kepada mereka, atau kami mewafatkan engkau, sesungguhnya fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu adalah apa? Balag. Mubalik apa artinya? Orang yang menyampaikan. Wa alainal hisab, dan hisabnya itu tanggung jawabnya siapa? Allah tabaraka wa taala. Ya. Rasulullah adalah mubalik. Orang yang tugasnya menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah. Diwahyukan A, disampaikan A. Diwahyukan B, disampaikan B. Wa ma yantiku 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Itu Rasulullah. Tidak berkata dari hawa nafsunya. Semua yang keluar dari mulut Rasulullah adalah wahyu, ya, yang diwahyukan oleh Allah. Hanya perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Ada perbedaan. Itu. Kalau Al-Quran itu benar-benar langsung, kalau Al-Hadis itu sebagai penjelasan-penjelasan. Makanya ketika zaman turunnya Al-Quran tidak ada pencatatan hadis. Tidak ada. Belum ada. Itu. Ya. Baru ketika dirasa perlu, ketika para sahabat sudah banyak yang berguguran, ya, barulah Al-Quran dibukukan. Dikumpulkan jadi satu, dibukakan sampai sekarang pada zaman Khalifah Utsman. Itu. Setelah Al-Quran selesai dibukukan, barulah kitab-kitab atau hadis-hadis mulai dicari oleh para ulama. Agar supaya apa? Agar supaya tidak hilang. Atau karena apa? Pada waktu itu juga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab
menyatakan bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah. Ini. Sehingga para ulama berusaha untuk mengumpulkan mana yang benar-benar perkataan Rasulullah, mana yang bukan. Itulah seperti itu. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kami memperlihatkan ya yang dijanjikan kepada mereka, atau kami mewafatkan engkau, maksudnya bahwasanya kalau sekiranya mungkin akan ditampilkan, akan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dijanjikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau mungkin, kalau akan tetapi itu semuanya tidak dilakukan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan. Kita diuji oleh Allah. Kita diberi pesan dari Allah melalui Rasulullah. Ya, kita diuji. Kalau diperlihatkan misalnya keton, sorga keton kayaknya ya salat kabeh nggih. Misalnya ya nerakane keton kayak keton itu. Apalagi ngeresing salat serokaat langsung diganjar 1 juta misalnya, kayaknya ya salat kabeh nggih. itu gampangnya seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti agama Islam itu, bukan seperti itu. Bukan instan, ibadah kita tidak instan. Ya, kita beribadah dengan keimanan, dengan keyakinan kita mengharap pahala akhirat. Ya, itu maksudnya seperti itu. Agar supaya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah merahasiakan balasan-balasan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Ya, orang-orang beriman tidak mengerti apa yang disembunyikan bagi mereka dari pendingin mata, penyejuk hati yang disimpan oleh Allah besok di yaumul qiyamah. Kita dijanjikan seperti itu. Jadi kalau beribadah segatunya jangan instan, jangan minta segera diberi pahala. Itu pengen sugih ya, misalnya panjenengan sedekah mok baengko oleh sedela oleh ganti, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Kita bersedekah ya mengharap ridha Allah. Itu. Ya kadang kita ada orang-orang yang beribadah itu instan, mintane segera. Misalnya dia rajin sholat duha, ben rezekinya lancar, dagangane laris. Salah tanda, salah tanda. Tapi kita itu namanya kita materialistis dalam beribadah. Ya, tujuan kita melakukan ibadah bukan untuk mencari dunia, ya. Kalau kita mencari akhirat, dunianya akan mengikuti, itu saja. Kita beribadah kepada Allah di dalam segala macam kita niatnya ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah dekat dengan Allah, panjenengan tidak minta juga diberi. Itu maksudnya. Paham nggih? Kadang-kadang dahulu saya masih muda sering mendengarkan orang mengatakan demikian. Angger pengin dagangannya laris, orang berjualan salat duha 2 rakaat. Rajin salat duhanya karena mok bae. Ya, dagangannya orang payu misalnya seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang keliru secara akidah. Itu. Padahal tujuan kita salat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Kita lanjut ayat berikutnya. Awalam yarau anna na'til ardha nankusuha min atrafiha. Ya.
Apakah kalian tidak memperhatikan? Sesungguhnya kami mendatangi bumi, kami menguranginya dari pinggiran-pinggirannya. Ini ayat yang luar biasa. Ya, bumi ini ke orang kelasa itu menyusut. Ya, menyusut. Gimana betul? Zaman saya kecil, kayaknya singene bareng kuburan luar biasa atuh Gimana betul? Zaman sekarang bagaimana? ini apa secara real yang kita rasakan benar-benar bumi ini mengecil. Ini secara umum maknanya seperti itu. Akan tetapi juga ada makna khususnya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir kekuasaannya zaman Rasulullah mereka menguasai Jazirah Arab. Akan tapi ketika Rasulullah kekuasaan mereka berangsur-angsur diambil, dirubah menjadi beragama Islam. Ini makna khususnya. Akan tapi secara umum bahwasanya memang dunia ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lama-kelamaan dikurangi porsinya. Ya, dibikin sempit, mungkin mungkin kalau secara ilmiah itu adalah air lautnya semakin hari semakin naik sehingga semakin banyak daratan yang tenggelam. Itu ya suwe-suwe ya entek ya. Itu seperti itu. Di sini ayat yang mulia. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrofiha. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya kami mengurangi bumi sedikit demi sedikit. Gitu. Ya. Kalau kita merasakan benar-benar terjadi ya jarak yang tadinya jauh dari sini ke Pangawaran misalnya zaman dahulu ya itu terasa sangat jauh. Itu akan tapi hari ini ya sudah sangat dekat. Seolah-olah nyusut. Yang nggak tahu ukuran kilometernya. Akan tapi benar-benar terasa ya. Di sini dulu kan gunung gitu. Tempatnya Pak Sudin dulu, perasakan jauh lah pokoknya, ya. Atau kayaknya kita berjalannya, apalagi sekarang itu udah nggak ada jarak sama sekali. Ini benar-benar terasa di kehidupan kita terkait ayat ini. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwas sari'ul hisab. Allah yang menghakimi ya tidak ada akibat daripada hukum-hukumnya. Ya tidak dimintai tanggung jawab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menentukan, Allah yang menjadi hakim. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Wahwa sari'ul hisab. Dan Allah maha sari'ul hisab. Hisabnya sangat cepat. Itu ya. Kita harus senantiasa memahami sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya Allah itu sangat cepat hisabnya. Kadang disegerakan di dunia, kadang ditunda sampai di akhirat. Makanya ketika kita bermaksiat, berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Karena Allah mudah saja untuk menghukum kita baik di dunia maupun di akhirat. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'an. Orang-orang sebelum mereka membuat makar. Makar itu sebuah rencana yang buruk, sebuah perbuatan yang buruk. Ya. Falillahil makru jami'an, padahal semuanya milik Allah. Ya, rencana-rencana itu semuanya milik Allah. Allah yang sebaik-baik pembuat rencana. Orang-orang kafir zaman dahulu sampai hari ini ya kita tidak tahu. Ya, orang-orang di luar Islam mereka sangat membuat rencana. Ya, banyak dari mereka itu mengumpulkan dana, mereka membuat rencana untuk menghilangkan Islam lah gampangannya.
Akan tetapi ingat bahwa Allah yang punya rencana itu semuanya. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Ya, kita sebagai kaum muslimin ya waspada saja. Ya, karena mereka senantiasa tidak akan berhenti sampai hari kiamat sampai kita mengikuti mereka. Itu pasti. Ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, walan tardahankan yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan tidak akan ridho orang-orang Yahud dan Nasara sampai kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Itu sampai hari kiamat. Makanya kita harus berhati-hati sekali di dalam segala macam. Kadang-kadang mereka orang-orang pintar, kadang-kadang Qurannya pintar. Ya ilmu agamanya pintar, akan tapi pada prakteknya nanti banyak menyimpang dari ajaran yang benar dari Allah dan Rasulnya. Maka kita harus benar-benar menjaga sebaik-baik contoh adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita kekeh ngugemi itu, insya Allah kita tidak akan mudah terperosok ke dalam makarnya orang-orang yang tidak beriman. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Ini penegasan dari Allah. Allah mengetahui apa yang dikerjakan setiap manusia, baik yang tampak maupun yang batin, baik yang dilahirkan maupun yang disembunyikan dalam hatinya. Allah mengetahui. Ya. Semua yang mereka rencanakan Allah mengetahui. Fasaya'lamul kuffaru liman ngukbaddar. Kelak orang-orang kafir akan mengetahui bagi siapa kampung kembali, ya, kampung halaman yang baik maksudnya. Bagi siapa? Kelak mereka akan mengetahui. Semuanya akan mengetahui. Kita akan mengetahui. Itu. Nih. Saya'lamu wa saya'lamul kuffaru liman ngukbaddar. Orang kelak. Ini kenapa ada sin di sini? Saya'lamu ini menunjukkan jauh, ya, nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti. Mereka akan mengetahui, baru terasa bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran adalah benar. Gitu. Di akhir surat Ar-Ra'd Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir berkata sampai sekarang, kamu bukan seorang rasul kepada Nabi Muhammad. Kamu keutu Rasul. Sampai hari ini banyak orang yang melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Sampai hari ini, ya, dari zaman dahulu, zaman kafir Quraisy itu mereka mengatakan lasta mursala, kamu bukan Rasul. Rasul kok kayak kue, gampangannya cara ngomong. Ya, sampai hari ini juga banyak, ya, orang-orang di luar sana mereka mengejek Rasul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Contoh misalnya itu. Atau mereka sengaja menghina dengan membakar Al-Quran. Itu banyak sekali. Sampai hari ini, di mana tempat di dunia sangat banyak orang-orang yang mengatakan demikian. Apa jawaban kita? Jawaban kita diajari oleh Allah. Kul, katakan, kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man ngindahu ngilmul kitab. Cukup Allah, ya, sebagai saksi antara kita, antara saya dan kalian, bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar seorang Rasul, bahwa Al-Quran itu adalah kitab samawi yang dari Allah. Kalau mereka tidak percaya, biarkan saja. Ya, itu. Ya, bagaimana mau orang percaya? Abdi omongna bolak-balik, nana orang percaya ya angel. Gini madan? Itu. Jadi kita sikapnya seperti itu. Tugas kita secara umum, Nabi Muhammad secara khusus adalah menyampaikan, mubalig.
Ya, perkara hisab, perkara hidayah itu adalah milik Allah tabaraka wa taala. Ya. Di sini makanya Allah berfirman, "Kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Cukuplah bagi kita Allah menjadi syahid, menjadi saksi antara saya dan kalian dan orang-orang yang di sisinya ilmu kitab, orang yang mempunyai ilmu tentang Alkitab. Itu. Ya di antaranya banyak ya orang-orang Bani Israel yang ketika Rasulullah diutus mereka mengetahui sehingga langsung beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir daripada surat Ar-Ra'd. Ya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya, surat yang ke berapa? 14 atau 13? Ya sudah selesai. Kita insya Allah lanjut ke ayat berikutnya di kajiannya akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.